Shalom. 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 Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Kita akan bersama-sama memulai sermon kita malam ini. Kita akan memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan sampai seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita bersama-sama berdoa. Kepadamu Bapa kami datang menaikkan syukur atas kasih, pertolongan, dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan telah menolong, Tuhan telah menyertai di dalam setiap aktivitas, setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan boleh memberikan bagi kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh menjalani sepanjang hidup hari ini dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kami boleh bersama-sama bertemu lewat Zoom dan kami mengadakan sermon pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh teman-teman majelis yang sudah hadir bersama-sama dalam sermon ini, maupun yang belum hadir bersama-sama dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong dan memberkati akan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah sermon ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius, Matius 27 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-26. Dengan judul Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang
hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam, kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Itu bacaan firman Tuhan pada sermon kita malam ini. Di sini di ayatnya yang ke-17 di situ dikatakan, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Nah, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, memang dikatakan memang dunia terbalik. Ya. Ya, dunia terbalik ya. Karena apa? Di dunia ini apa saja bisa terjadi. Ya. Hukum juga pun bisa diperjualbelikan. Kadang keadilan sulit untuk ditegakkan. Ya, uang kadang yang berkuasa. Dan kejahatan, dosa semakin merajalela di mana-mana. Sementara kebenaran itu tidak kebenaran itu tidak ada di tempat di dunia ini yang mereka buat ya, yang benar. Ya, orang-orang yang jelas-jelas bersalah bisa dibenarkan. Ya, sebaliknya orang yang benar juga bisa dipersalahkan ya. Zaman sekarang ini ya banyaklah uang lah yang berbicara, sehingga segala sesuatu bisa diatur dan dikompromikan. Ya. Di sini kita melihat Pilatus, ya, contohnya Pilatus orang yang lebih
lebih memilih berkompromi dengan ketidakbenaran. Ketika di sini orang-orang Yahudi menyerahkan 2 orang kepadanya, yaitu Barabas dan Yesus Kristus kepadanya untuk diadili, Pilatus di sini tidak bisa bertindak tegas. Padahal ia tahu benar siapa yang salah dan siapa yang benar. Barabas di sini jelas-jelas adalah orang yang terkenal ya. Di bacaan ini tadi dibilang dia adalah terkenal orang yang berbuat kejahatan. Ya, kejahatan di sini. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Dia sama sekali tidak bersalah. Tidak ada kejahatan apapun yang dibuat oleh Yesus. Ya, di sini kita melihat tadi yang kita baca bersama-sama di sini, tidak ada kejahatan apapun yang dibuat olehnya, sehingga dapat dijadikan juga alasan untuk menghukum dia, menghukum Tuhan. Pilatus pun tahu benar alasan mengapa Yesus Kristus diserahkan, yaitu karena apa tadi dibilang di situ, dibilang orang-orang Yahudi itu mereka itu dengki. Ya, ini tadi dibilang dengki. Ya, ketika orang banyak berteriak salibkan Yesus dan Barabas, Pilatus harus mengingkari. Pilatus itu harus mengingkari hati nuraninya ya, hati nuraninya, dan lebih memihak kepada yang salah tadi di sini. Ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya. Ya. Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, banyak orang Kristen seperti Pilatus ya. Zaman-zaman sekarang banyak memilih berkompromi dengan dosa demi apa? Banyak demi jabatan ya, demi jabatan, demi popularitas, demi pasangan hidup, demi komunitas, demi apalagi pertemanan ya. Banyak. Pertemanan itu kadang orang sering memilih untuk berteman. Oh, saya memilih berteman dengan dia. Karena apa? Karena dia itu banyak uangnya. Dia punya mobil mewah. Kadang orang tidak memikirkan hal-hal itu, apakah dia sudah terkompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, di sini saya percaya kita yang ada di grup ini tidak ada seperti itu ya. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan mau berkompromi dengan yang benar, bukan dengan yang tidak benar. Di sini kita melihat kadang kita itu lebih taat kepada manusia daripada kita taat kepada perintah Tuhan atau kepada Tuhan sendiri ya. Kadang-kadang manusia seperti itu, lebih taat dengan manusia daripada dengan Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan juga dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia juga menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Di situ di dalam Yakobus. Yakobus 4 ada di situ. Kompromi terhadap dosa adalah bukti bahwa bahwa kita tidak taat kepada Tuhan. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal lah ya. Jadi marilah kita teman-teman dalam pelayanan kita di GKST yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita, marilah kita menjadi menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang
mempunyai hati nurani dan mempunyai rasa taat kepada Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jika tidak, ya maka Tuhan akan menolak kita. Jadi marilah kita hidup taat di dalam Tuhan, dan apapun yang Tuhan boleh percayakan dalam pelayanan kita, mari kita bersama-sama melakukannya itu. Kita percaya Tuhan senantiasa akan menolong dan memampukan serta memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu atas kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, terlebih khusus malam ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengadakan sermon, dan kami sudah membicarakan untuk kegiatan-kegiatan kami di dalam pelayanan, khususnya untuk GKST Gloria dan juga Pospel Bekasi dan juga untuk Pospel Cibubur. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, mampukan setiap kami apa yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk kami lakukan. Kami percaya ketika kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang menolong dan menuntun kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, yang Tuhan sudah boleh percayakan, dan boleh melakukan apa yang ada di depan kami, terlebih khusus untuk kegiatan hari Sabtu nanti Tuhan, kami akan mengadakan rapat bersama di Taman Mini. Kiranya Tuhan menolong dan membimbing kami semua agar apa yang kami bicarakan dalam rapat nanti boleh Tuhan terwujud dengan baik. Dan juga untuk persiapan pelayanan kami hari Minggu, baik itu dalam ibadah di Cikini maupun di Pospel Bekasi, Tuhan kiranya yang menolong, memberkati setiap kami yang akan melayani, mempersiapkan diri kami Tuhan. Mari Bapa Engkau pakai setiap kami, sehingga kami semua bersama-sama boleh bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat GKST Gloria Jakarta, maupun dimanapun mereka berada, yang simpatisan
Tuhan, Engkau juga yang menolong dan memberkati akan kehidupan mereka. Tuhan menolong akan keluarga masing-masing. Yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang mengalami masalah di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Yang membutuhkan Tuhan pekerjaan, bahkan dalam kehidupan mereka Tuhan yang kekurangan, Bapa Engkau yang menyediakan, membukakan jalan, mencukupkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami mengucap syukur jikalau Tuhan sudah memulihkan Bapak Yare Mosepe dan juga untuk pemulihan juga buat Mama Abel, Papa El. Tuhan, mari terus pulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan mengalami kesembuhan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, setiap kami Bapa yang hadir pada malam ini, Tuhan juga memberkati akan setiap kehidupan kami, pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan apapun itu Tuhan dalam pekerjaan kami, usaha pelayanan kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau yang menolong dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pengembangan GKST yang ada di Jakarta ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bergandengan tangan di dalam pengembangan pelayanan GKST yang ada di Jakarta. Terpuji bagi nama-Mu Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan, memberkati untuk seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada, baik yang ada di Tanah Poso, di Sulawesi, bahkan dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga dan memelihara akan kehidupan mereka. Terpuji bagi nama-Mu Bapa, kami akan mengakhiri sermon kami pada malam ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan memampukan kami untuk hari esok, Bapa, kami akan menjalankan puasa kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bersama-sama melakukan apa yang Tuhan boleh ajarkan buat kehidupan kami. Terpuji bagi nama-Mu Bapa, memberkati setiap kami sepanjang malam ini. Di dalam kami beristirahat, Tuhan Yesus yang menolong dan menjaga. Terpuji bagi nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.